Oke. Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Herianto Basir Official. Uh, Pada kesempatan kali ini, tentunya kita akan membahas materi hukum yang sebelumnya kita telah membahas ya, yaitu utilitarianism atau mazhab aliran hukum utilitarian. Pada kesempatan kali ini kita ditemani teman diskusi Bang Herianto Basir. Mari kita sapa dulu ya teman-teman ya. Halo Bang Heri, apa kabar? Halo, Suara saya terdengar gak ya? Tahir, dengar. Baik, alhamdulillah, kabar saya mantap, luar biasa. Mantul. Ya, oke, saya lanjutin lagi sedikit ya Bang ya. Ya. Jadi sebagai informasi kepada teman-teman bahwa Herianto Basir Official channel YouTube ini bertujuan dan memiliki concern pada pembahasan materi ilmu hukum, yang mana tujuannya diantaranya untuk menumbuhkan pengetahuan teman-teman khalayak ya kan, terkait dengan hukum, khususnya hukum positif yang berlaku di Indonesia ini. Maka dari itu sudah layak teman-teman untuk subscribe ya kan, dan serta share dan like postingan yang ada di YouTube ini agar dapat diakses lebih luas oleh masyarakat. Oke, langsung saja tanpa panjang lebar, kita akan mulai kepada pokok pembahasan, yaitu mazhab aliran hukum alam. Kepada teman saya, teman diskusi Bang Heri, ayo ya, dipersilakan Bang. Oke. Terima kasih Mas Dahir. Ya. Jadi malam hari ini tema diskusi kita itu adalah mazhab hukum alam, gitu ya. Nah, sebenarnya sebelum kita berbicara banyak tentang mazhab ini, perlu diketahui dulu bahwa di dalam hukum alam itu sendiri, mazhab ini itu ada perbedaan menggunakan istilah sebenarnya ya. Jadi penggunaan istilah aliran pada mazhab ini ada perbedaan dalam memahami antara hukum alam dan hukum kodrat. Nah, kalau kita merujuk pada pendapat Theo Wiesber, salah satu seorang ahli hukum ya, dia membedakan penggunaan hukum kodrat dengan hukum alam. Nah, jadi lex natura atau hukum alam itu merupakan cara segala yang ada berjalan sesuai dengan alam semesta ini. Nah, kalau menurut para sofis pada zaman Yunani ya, abad 5 sebelum Masehi, ada tokoh-tokohnya yang terkenal seperti Thomas Hobbes, Darwin, dan yang lain sebagainya, menyatakan bahwa hukum alam itu menguasai kehidupan manusia. Itu Mas Dahir. Juga seperti makhluk hidup lainnya yang mengikuti kecenderungan jasmaninya. Kecenderungan jasmani itu manusia itu sifatnya punya apa saja sih selain nilai baiknya, ada ketamakan, ada kerakusan, ya kan gitu, ada yang saling memaksa demi untuk mewujudkan keinginannya. Nah, seperti itu. Sebaliknya kalau lex naturalis atau hukum kodrat itu menandakan bahwa terdapat tuntutan fundamental dalam hidup manusia yang menjadi nyata secara aktual. Jadi untuk mewujudkan sebagai kebutuhan yang nyata tadi sebagai makhluk yang berakal budi. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita melihat pemikiran dari Theo tadi ya, bahwa dengan mengikuti lex naturalis atau hukum kodrat itu manusia tidak mengikuti nalurinya yang irasional. Jadi melainkan menggunakan pertimbangan akal budi dan moral. Kalau lex naturalis diakui bahwa yang dianut bukanlah kegiatan rasional saja, kadang juga tetap irasional. Karena apa? Karena hukum itu dalam mazhab hukum alam kan merupakan bagian dari aturan alam semesta. Kan begitu, natura. Yang sebenarnya alam semesta itu merupakan keseluruhan kosmis gitu, Dahir, yang penuh rahasia, yang kadang tidak bisa dijangkau oleh akal daripada manusia itu sendiri.
Jadi walaupun ada perbedaan, kalau mazhab yang hukum alam itu ada yang berpandangan hukum alam dengan hukum kodrat, meskipun hukum kodrat itu lebih menitik beratkan kepada akal budi, itu ya, tetapi tetap saja tetap dalam koridor hukum alam, karena segala sesuatu itu diatur di dalam ketentuan alam semesta. Yang sebenarnya tidak semua hal-hal yang terjadi di alam semesta bisa dirasionalkan oleh manusia itu sendiri. Nah, kalau kita merujuk pada ini Dahir, pada pendapat para ahli gitu ya, terbelah juga di dalam kalangan para ahli hukum untuk menggunakan istilah aliran ini ya. Jadi menggunakan istilah hukum alam, ada yang juga menggunakan istilah hukum kodrat gitu. Dan ada juga yang menggunakan istilah hukum alam tapi menggabungkan sumbernya, yakni Tuhan dan akal budi. Nah kan begitu. Jadi digabungkan saja sumbernya. Nah dari pendapat Theo Hitchber tadi, bagi yang menggunakan istilah hukum alam sama dengan hukum kodrat, untuk mempermudah gitu ya, membedakan istilahnya, maka disebutlah itu aliran hukumnya ada yang bersifat irasional dan ada yang bersifat rasional. Nah kalau ada pun seperti Thomas Aquinas ya, pada aliran hukum alam tetapi yang irasional, itu memberi nama hukum alam itu kan hukum yang bersumber daripada wahyu Tuhan dengan istilah hukum ilahi positif gitu, atau ius divinum positivum. Dan hukum yang didasarkan pada akal budi manusia disebut hukum alam juga, ius natural. Ada juga hukum yang dibuat suatu bangsa ya, atau ius genuinum, dan ada hukum positif manusiawi yang disebut ius motivimum humanum. Nah itu menurut Thomas Aquinas. Nah kalau menurut para ahli, yang disebut dengan aliran rasional atau hukum alam kodrat itu aliran filsafat yang sangat tua gitu. Jadi awal paradigma terkait dengan mazhab pembentukan hukum. Jadi sejak permulaan pembahasan tentang hukum pada masa Yunani kuno seperti pada zaman Aristoteles dan Plato gitu yang paling populer ya, Dohir ya, itu berlaku universal karena sumbernya Tuhan dan akal budi. Jadi mengatakan bahwa hukum kodrat sebagai hukum yang kekal dan abadi. Hukum alam atau hukum kodrat ini hukum yang kekal dan abadi. Jadi yang satu adalah hukum yang dari Tuhan, yang irasional, dan yang satu adalah akal budi manusia. Sepanjang ada akal budi manusia, maka hukum itu ada, sepanjang manusia itu ada. Nah gitu loh. Nah begitu jauh masa hukum alam ini tidak terikat waktu dan tidak terikat pembagian atau pembatasan peradaban. Jadi dia berlaku sepanjang zaman. Itu kalau aliran hukum alam ini. Jadi dia tidak terintervensi gitu ya. Jadi tidak terintervensi terkait dengan konvensi perundang-undangan atau institusi-institusi kelembagaan gitu. Nah kalau menurut Friedman, aliran ini atau aliran hukum alam ini itu timbul karena kegagalan manusia mencari keadilan yang absolut. Jadi keadilan itu seperti apa? Sehingga hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku secara universal. Nah kalau menurut Friedman itu karena sudah frustasinya manusia mencari keadilan yang absolut itu seperti apa? Itu Dahir. Kalau menurut Friedman. Nah jadi dibedakan menjadi dua untuk mempermudah ya tadi. Aliran hukum alam itu ada yang bersifat irasional, ada yang bersifat rasional. Nah sekarang coba kita telaah ya. Nah aliran hukum alam yang irasional itu seperti apa? Jadi aliran ini berpendapat bahwa hukum itu berlaku universal, seperti yang saya sampaikan tadi, itu kekal dari Tuhan, ya, yang menjadi sumber utamanya adalah kitab suci, gitu. Karena hukum alam ini bersumber dari Tuhan, paradigmanya secara teologis,
maka hukum dan keadilan yang ditujukan adalah hukum yang ada dan keadilan yang abadi, yang universal bagi manusia yang tertuang di dalam ajaran Tuhan itu sendiri melalui kitab sucinya. Nah, kalau kita lihat tokoh-tokohnya siapa saja yang mendukung aliran irasional ini, ya ada Plato, ada Aristoteles, ada Thomas Aquinas, dan ada William Ockham, dan lain sebagainya. Nah, kalau Thomas Aquinas itu berpandangan gini, Dahir, bahwa hukum positif yang bertentangan dengan hukum alam, maka hukum alam yang dimenangkan dan hukum positif menjadi hilang. Itu. Jadi kalau hukum positif dalam suatu negara, menurut Thomas Aquinas, kalau bertentangan dengan hukum alam, maka hukum positif yang harus dihilangkan. Nah, ini kan menunjukkan bahwa hukum alam memiliki kekuatan yang sungguh-sungguh kan gitu kan. Nah, jadi hukum positif hanya berlaku jika sumbernya itu menurut hukum alam gitu. Jadi kalau bertentangan, ya tentu hukum positif itu tidak berlaku. Selain itu, Thomas Aquinas ya itu Thomas Aquinas. Nah, Thomas Aquinas untuk memperkuat argumentasinya itu, dia membagi hukum juga, Dahir, ke dalam 4 golongan. Nah, ini kalau tidak lupa ya, karena saya kan kadang lupa. Yang pertama itu lex aeterna. Jadi merupakan rasio Tuhan. Jadi Tuhanlah yang membentuk hukum. Jadi Tuhan sendiri yang mengatur segala hal yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Nah, rasio itu kan tidak dapat ditangkap oleh pancara indera manusia kan. Nah gitu. Jadi pertama itu lex aeterna. Terus yang kedua itu ada lex divina kalau tidak salah. Lex divina itu adalah bagian dari rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh manusia berdasarkan waktu yang diterimanya. Jadi yang pertama tadi lex aeterna, ada yang kedua adalah lex divina. Yang pertama adalah merupakan rasio Tuhan sendiri. Jadi Tuhanlah yang membentuk hukum. Tuhanlah yang membentuk hukum untuk manusia yang tidak bisa ditangkap oleh manusia, yang tentu tidak bisa dirasionalkan. Yang kedua ada lex divina. Nah, lex divina ini apa ya? Lex divina itu bagian dari rasio Tuhan yang bisa ditangkap oleh manusia berdasarkan waktu yang diterimanya. Nah, terus yang ketiga itu ada lex naturalis. Nah, lex naturalis ini Dahir ya, yang dikenal sebagai hukum alam dan merupakan penjelmaan dari rasio manusia. Nah, ini sudah mulai ada pergeseran paradigma ya. Yang pertama tadi rasio Tuhan, lex aeterna, lex divina itu rasio Tuhan yang bisa diraba manusia. Sedangkan yang ketiga sudah mulai agak terjadi pergeseran ini Dohir, pergeseran paradigma, yaitu lex naturalis, yaitu hukum yang merupakan penjelmaan atau interpretasi dari rasio manusia. Nah, yang terakhir menurut Thomas Aquinas itu dibedakan dengan lex positivis. Ya, jadi membagi hukum dalam 4 bagian ya. Yang terakhir adalah lex positivis, yaitu hukum yang berlaku merupakan pelaksanaan hukum alam oleh manusia. Jadi terhubung dengan syarat khusus yang diperlakukan dalam keadaan dunia sesuai kebutuhan manusia gitu. Jadi hukum itu diwujudkan dalam kitab-kitab suci dan hukum positif buatan manusia. Jadi dicampurkan gitu. Kitab suci menjadi sumber hukum dan sesuai kebutuhan manusia jadilah hukum positif. Nah, itu kalau membagi pandangan Thomas Aquinas ya dalam membagi hukum ya. Nah, jadi lex aeterna, lex divina, terus lex naturalis, dan yang terakhir tadi apa? Lex positif. Nah, itu kalau Thomas Aquinas dia membagi hukum dari situ. Tapi tetap saja kontennya tetap bahwa the source of law itu adalah dari Tuhan yang Maha Esa melalui kitab suci. Kalau enggak ya nggak berfungsi tuh hukum positif. Kalau nggak berdasar dari itu, karena kitab suci dan akal budi manusia itu berlaku universal. Nah, bagi para penganut mazhab ini seperti Plato dan Aristoteles tadi. Nah, selain itu ada ahli juga dari Inggris kalau nggak salah namanya William siapa? William Ockham atau siapa itu? Kalau tidak salah ya, itu mengemukakan bahwa hierarki hukum itu ada 3 hierarki hukum. Yang pertama hukum ya William Ockham ya, hierarki hukum itu ada 3. Kalau nggak salah ini ahli dari Inggris.
Jadi ada hukum yang sifatnya universal, hukum universal, yaitu hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari rasio alam. Terus yang kedua, jadi apa yang disebut sebagai hukum yang mengikat masyarakat berasal dari alam. Yang ketiga, hukum yang juga bersumber dari prinsip-prinsip alam, tetapi dapat diubah oleh penguasa. Nah, itu hierarki hukum menurut William Ockham. Ya, hukum yang universal, apa yang disebut hukum itu mengikat, syaratnya harus dari hukum alam, dan hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip alam itu bisa juga diubah oleh manusia. Nah, pada dasarnya inti dari mazhab alam ini ya, terakhir ya, itu identik dengan kehendak mutlak Tuhan yang berlaku di mana saja dan kapan saja. Karena dia menganggap ini universal. Ya. Oke. Tadi sempat jaringannya ini ya. Oke, dilanjut. Oke. Oh, gitu. Luar biasa Bang Heri. Saya jadi makin tahu nih. Ya, itu yang irasional, ya, yang irasional. Thomas Aquinas, Plato, dan Aristoteles. Masih ada nanti pergeseran paradigma di dalam mazhab itu sendiri, Zohir, terutama yang aliran rasional. Kalau yang irasional jadi menyandarkan kepada teologis ya, wahyu Tuhan ya. Iya. Berpangkal pada itu. Iya, dari Tuhan. Jadi para pendukungnya aliran ini juga banyak ya. Ada kalau nggak salah John Salisbury, jadi ada Pierre Dubois, ada John Wycliffe atau siapa itu saya lupa, banyak yang mendukung aliran ini. Jadi tetap bahwa mereka berpendapat bahwa penguasa dapat langsung menerima kekuasaan itu dari Tuhan tanpa perlu melewati pemimpin gereja. Kalau yang aliran irasional, jadi rasional ya, tanpa melalui gereja. Ya, itu kalau yang menganut mazhab irasional. Tetapi ada kalau yang rasional itu kebalikannya tuh, Hir. Tadi kan baru irasional tuh yang saya sampaikan. Nah, yang aliran hukum alam yang paradigmanya rasional itu berbalik 180 derajat. Karena tadi the source of law is God, jadi sumber daripada hukum itu adalah Tuhan. Kalau aliran hukum alam, mazhab hukum alam yang rasional berbeda 180 derajat. Jadi dari aliran hukum alam irasional, aliran hukum alam rasional itu murni bersumber pada rasio manusia. Nah, sedangkan kalau aliran hukum irasional tadi kan rasionya Tuhan. Kan gitu. Jadi pandangan ini itu menuntun para pembuat hukum ya pada masa itu atau peraturan perundang-undangan untuk mempertimbangkan secara betul bahwa karena manusia yang menjadi subjek hukum, maka akal budi manusia itu harus menjadi pertimbangan dalam membuat hukum. Nah, tadi kan paradigmanya dari Tuhan, bergeser dari ke subjek hukumnya sesuai dengan akal budi subjek hukum. Nah, paradigma pembentukan hukumnya mulai bergeser ke sana. Nah, karena aliran rasional itu menganggap ya bahwa akal budi manusia itu akan mampu melahirkan hukum yang berkeadilan karena sesuai dengan kebutuhannya. Rasio akal budinya adalah rasio akal budi manusia. Gitu loh. Jadi dapat diperdebatkan ya argumentasinya dengan akal budi manusia sesuai dengan kebutuhan manusia. Jadi perdebatannya di situ. Tuhan itu kan berbentuk final kitab sucinya gitu menganut mazhab ini, dan belum tentu bagi mereka bahwa apa yang ditentukan Tuhan belum tentu sesuai dengan keinginan manusia. Gitulah terkait dengan paradigma mazhab ini. Nah, diantaranya yang mendukung aliran ini mazhab rasional itu yang paling populer itu ada Hugo de Groot ya. Hugo de Groot itu Hugo Grotius. Jadi Grotius ini adalah seorang filsuf yang menganut paham ini, humanisme, itu doy. Jadi kemanusiaan, nilai kemanusiaan. Nah, karena pemahamannya itu, maka paradigma berpikirnya untuk menentukan hukum
terutama pada waktu itu yang berkembang hukum alam, ya dari diri manusia untuk hukum itu gitu loh. Jadi manusia sendirilah yang memiliki kemampuan untuk mengerti segala hal yang ada di dalam ruang lingkup kehidupannya sesuai kebutuhannya. Nah, maka menurut Grotius hukum alam tetap akan ada seandainya Tuhan yang menjadi sumber hukum alam irasional tadi itu tidak ada gitu loh menurut Grotius. Karena baginya hukum alam adalah akal budi manusia sebagai sumbernya. Walaupun seperti itu ya, menentang gitu ya. Grotius mulai bergeser paradigmanya terhadap rasio manusia. Grotius tetap mengakui bahwa Tuhan itu pencipta alam semesta. Nah gitu loh, bukan berarti Grotius terus menjadi ateis gitu ya. Gitu, Grotius tetap mengakui Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nah ia tetap mengakui bahwa fundamen hukum alam adalah Tuhan. Nah itu fundamennya, dasarnya. Jadi hak alam yang ada pada diri manusia itu kalau menurut Grotius itu hak bebas atas dirinya sendiri, hak bebas berkuasa atas orang lain, dan hak berkuasa untuk berkuasa sebagai seorang tuan gitu ya, atau seorang tuan apa? Majikan, untuk seorang majikan, dan hak untuk berkuasa atas milik barang-barang atau harta kekayaannya. Nah, itu seperti itu terkait dengan aliran hukum alam, Mas Dahir. Jadi paradigmanya seperti itu. Ada yang irasional, rasionya itu bertumpu pada rasio Tuhan yang Maha. Nah, sedangkan mulai bergeser dipelopori Hugo de Groot tadi ya, Grotius, yaitu dia berpandangan bahwa yang tahu kebutuhan hukum manusia itu ya manusia itu sendiri. Jadi hukum itu sebenarnya siapa? Rasio manusia. Gitu. Oke. Bang, mau nanya kira-kira ini lebih dulu mana Bang? Hukum alam rasional dan irasional eksistensinya atau jalan bersamaan? Kalau karena ada yang lanjutannya. Kalau mana yang terlebih dahulu, tentu kita bisa memetakan. Yang paling dahulu adalah hukum alam yang irasional, karena itu kan diterima manusia sudah dalam bentuk final. Nah, sehingga bahwa sumber etika, sumber perilaku gitu ya, batasan perilaku itu bersumber dari hukum yang diciptakan Tuhan. Nah, karena semakin bergeser atau kebutuhan manusia semakin kompleks, maka timbullah pertanyaan-pertanyaan seperti Grotius tadi bilang bahwa oh bukan, ternyata manusia itu yang paling tahu dirinya sendiri, paling tahu kebutuhannya. Nah, maka selain hukum Tuhan, maka manusia juga bisa membuat hukum sesuai dengan rasio akal budi, mulai berkembang. Oh gitu. Seperti itu. Kira-kira selain yang tadi disampaikan itu, kira-kira apa Bang ya? Kenapa menyimpangi atau memberi alternatif mazhab hukum alam ini sandarannya bukan kepada Tuhan tapi rasio atau akal budi manusia? Kira-kira apa itu pertimbangannya yang mereka pakai penggagas? Ya, jadi hukum alam tetap bersama seninya atau rasio desidendinya lah istilahnya apa? Mantap. Okay. Jadi begini, rasio apa namanya mazhab ini tetap mengakui adanya Tuhan, eksistensi Tuhan. Grotius itu bukan berarti dia tidak mengakui Tuhan. Jadi Hugo de Groot atau Grotius itu tetap mengakui Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Tapi manusia itu juga punya rasio yang tahu kebutuhannya. Gitu loh. Jadi dia bukan berarti rasio manusia murni. Kalau rasio manusia murni secara logik itu aliran positivisme. Itu Mas Dahir. Halo? Nah, itu aliran positivisme. Kalau aliran positivisme itu full logic. Dia sudah memisahkan bahwa di lain hukum sesuai kebutuhan empiris manusia yang aktual. Nah, itu bukan hukum, termasuk rasio Tuhan itu tidak berlaku dalam mazhab positivisme. Itu, tapi Hugo de Groot itu masih mengakomodir adanya sumber hukum itu berasal dari nilai ketuhanan, tetapi manusia juga punya rasio untuk menciptakan hukum positif sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Kira-kira Bang, untuk hukum alam ini dari yang kita kenal dalam
bacaan dalam pendapat-pendapat ahli, teori-teori hukum, bahkan buku filsafat hukum ya kan. Tapi sebenarnya di dalam masa lampau itu memang benar gak sih eksistensinya itu bukan sekedar teori tapi juga di dalam tataran praktik, kira-kira berlaku juga gak sih pada zaman dulu? Berlaku. Gitu. Jadi manusia itu kan sifat nalurinya itu kan tadi ya yang saya jelaskan, ada ketamakan, keserakahan. Bahkan manusia itu bisa membantai manusia yang lain atas dasar kepentingannya. Ya perlu hukum kan akhirnya. Dan agama itu kan ada kan, agama masing-masing agama tidak menghendaki adanya kerusakan antar manusia. Nah, maka agama muncul sebagai nilai moral. Nah, itu dijadikan sebagai aturan hukum, sebagai etiknya, etik sosialnya, dijadikan sebagai peraturan hukum. Nah, artinya pada masa itu ya hukum kalau di Yunani ya hukum gereja sesuai dengan peradabannya. Hukum gereja ya hukum yang dari Injil gitu kan, yang dijadikan sebagai sandaran hukum positif yang berlaku kan seperti itu. Nah, jadi itu berlaku pada kehidupan praktek. Nah, cuma waktu itu paradigmanya kenapa hukum harus ditaati, paradigmanya kan karena hukum buatan Tuhan, maka manusia harus mentaati. Nah, mulai agak rasional, tetapi kan manusia juga hidup punya akal budi, mulai agak rasional, tapi masih dalam konteks yakin bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan, bukan? Nah, akhirnya muncullah mazhab aliran positivisme atau positivistik yang mengatakan hukum itu dibentuk berdasarkan rasional manusia, murni, sesuai dengan fakta-fakta empiris, sesuai dengan kebutuhan manusia, tidak menggunakan rasio Tuhan, full logika. Jadi menentang paham mazhab hukum alam. Jadi paradigmanya sudah bergeser dari rasio Tuhan kepada kebutuhan manusia secara logik subjek hukumnya. Gitu. Jadi pada waktu saya mau ini sih coba mengimajinasikan diri ke masa lampau tersebut, kira-kira pada saat itu hukum, kalau saat ini kan kita mengenal hukum itu kan hukum positif yang ciri salah satunya itu memiliki daya paksa, karena di beberapa masa ketika kita melanggar maka kita mau secara sukarela atau tidak sukarela kita dipaksa untuk menaati peraturan itu. Nah, ketika zamannya hukum alam itu kira-kira ada nggak sih Bang daya paksa atau itu murni pure kesadaran kita terhadap eksistensi Tuhan gitu kalau ketika bicara hukum alam irasional khususnya? Kira-kira itu mengikat daya paksanya gimana ya untuk dipatuhi? Ya tentu ada daya paksa. Ada walinya. Ya ada sanksinya tentu. Kalau hukum itu tentu ada sanksinya. Terkait dengan daya paksanya kan hukumnya itu yang dijadikan hukum positif kan itu dijadikan hukum negara kan. Nah, artinya yang menegakkan juga otoritas negara, cuma sumber hukumnya itu adalah hukum yang sudah final dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, sehingga negara itu juga punya otoritas untuk memberikan sanksi kepada orang yang tidak mengikuti sesuai dengan hukum agama yang berlaku. Seperti itu. Jadi daya paksanya tetap pada otoritas, dan otoritas yang mengadopsi hukum Tuhan itu dijadikan sebagai hukum positif. Jadi tetap negara, ya, jadi tetap negara punya kehendak dalam menegakkan hukum, baik itu hukum yang sudah final yang dari Tuhan diadopsi dalam hukum negaranya. Jadi namanya itu hukum ya. Hukum itu adalah ada otoritas yang memberlakukan. Nah, siapa otoritas yang berlakukan itu? Nah, itu disebut negara. Makanya sistem negara itu ya bersifat teokrasi. Nah, paradigma pembentukan suatu negara itu juga mempengaruhi bagaimana suatu hukum itu dapat terbentuk. Ya, seperti itu. Waktu kita tinggal 7 menit. Nah, ada pertanyaan lagi kan? Ini luar biasa sekali. Jadi yaitu tadi ini aliran hukum yang paling tertua ini ya. Aliran hukum yang paling tertua sebelum bergeser paradigmanya ke positivisme, sociological jurisprudence, utilitarianisme atau aliran historical atau aliran criticism. Nah, itu adalah aliran yang tertua yang kita bahas. Jadi Bang, saya nangkapnya gini Bang, hukum alam
ketika di compare dengan hukum positif saat ini yang berlaku di Indonesia saat ini gitu kan, itu jadi sebenarnya bedanya itu lebih kepada norma-normanya kali. Jadi tolak ukur peraturannya itu bersumber langsung dari Tuhan, kitab Tuhan, suci. dari kitab sucinya, entah itu agama Islam atau non Islam, Kristen, Buddha segala macam. Nah itu normanya itu diambil dari nilai-nilai tersebut. Walaupun normanya secara instrumennya itu sama ya. Ya, walaupun normanya tidak mutlak, yang terpenting bagi mazhab itu adalah hukum positif itu bersumber dari hukum-hukum yang diciptakan Tuhan. Gitu. Artinya menggunakan rasio Tuhan, seperti kata Thomas Aquinas. Gitu. Luar biasa. Jadi kalau misalkan dibuat pengertian secara secara mengenaknya itu apa Bang? Mendefinisikan mazhab hukum alam, yaitu terdiri dari unsur-unsurnya. Kalau hukum positif kan kita udah kenal bahwa peraturan yang dibuat oleh penguasa yang dapat memiliki sifat menguasa, sanksi segala macam itu kan. Cuma kalau hukum alam itu jadi apa ya Bang? Yang seperti yang dijelaskan Thomas Aquinas tadi, unsur-unsurnya apa? Yang pertama ada rasio Tuhan yang tidak dapat dijangkau manusia secara rasional. Ada bagian rasio Tuhan yang bisa dijangkau manusia. Ada rasio manusia itu sendiri. Itu salah satu unsur-unsur mazhab hukum alam yang dapat menjadi karakter atau identitas daripada mazhab. Jadi intinya tidak terlepas daripada eksistensi Tuhan dan rasio manusia secara personal yang tahu kehidupan. Jadi naturalis, alamiah, sesuai dengan kebutuhan. Gitu Mas Bro. Kalau dalam konteks negara kita beda, karena kita menganut legis yang sangat positif. Di dalam konteks hari ini, dalam konteks hari ini. Kira-kira hari ini ketika kita membicarakan itu masih relevan nggak sih ketika itu menjadi satu konsep hukum di Indonesia atau di negara lain gitu? Atau gini pertanyaannya, adakah mazhab aliran hukum alam yang masih eksis baik secara teori maupun praktis gitu kan di belahan dunia ini sekarang? Ada. Ya tentu eksis. Awalnya negara yang mengadopsi hukum dari Tuhan dan kan hukum positif di negaranya, seperti Brunei Darussalam, Saudi Arabia. Itu kan salah satu contoh bahwa hukum alam itu masih eksis. Nah, dalam konteks pembentukan hukum, karena hal yang dititik beratkan di dalam hukum alam itu adalah nilai moralitinya, ya sesuai dengan peradaban manusia, ya tentu itu akan menjadi eksis. Semakin dunia rusak, semakin dunia nilai moralnya berkurang, maka hukum alam akan semakin terus relevan untuk dibicarakan. Bahkan menjadi diskursus yang sangat menarik ketika moralitas dari masing-masing manusia dalam setiap negara itu sudah merosot. Jadi nilai aktualisasi dari peran agama bisa juga dihitungkan, karena agama kan dari dua kata kan, A dan gama, tidak kacau. Tentu manusia menginginkan kehidupan yang damai, bahagia, dan tidak semrawut. Itu idealnya, manusia inginnya hidup pasti seperti itu. Idealnya manusia tidak mau diganggu dan lain sebagainya. Nah, kira-kira hukum yang dibuat manusia itu memberikan keadilan atau tidak? Nah, hukum yang tertulis itu memberikan kedamaian atau tidak? Nah, itu kan menjadi pemantik sehingga mazhab ini masih relevan karena hukum itu bisa berjalan kalau saya ulangi sekali lagi, kalau penegakannya itu punya integritas itu bisa terwujud kalau punya etika bisa terwujud kalau moralitas. Nah, waktunya tinggal 2 menit. Oke. Kalau tujuan hukum alam itu Bang, kira-kira apa ya? Kan kalau kita saat ini mahasiswa mengenalnya itu bicara mengenai tujuan hukum, menyandarkannya pada Gustav Rehnquist. Cita hukumnya keadilan, kemanfaatan. Kalau pada zaman dahulu itu
pada saat eksistensinya hukum alam itu gimana ya Bang? Ya tentu tujuan hukum karena ini aliran hukum alam yang mengedepankan aspek teologis, ya tentu tujuan hukumnya adalah untuk apa suatu hukum dalam agama itu dibuat. Nah, cara menjawabnya sederhana. Jadi semua agama itu lahir karena apa? Untuk memperbaiki apa? Nah, itu tujuan yang sangat bisa dibaca gitu, terkait dengan tujuan suatu pembentukan hukum alam itu seperti apa. Ya tentu kepastian, ada nilai manfaat dan kedamaian bagi umat manusia. Itu tujuannya. Karena the purpose of law is universal values. Oke, mantap sekali. Sampai waktu habis ya. Mantap. Jadi selesai nih Bang, udah waktunya. Ya, waktunya sudah selesai Mas Dahir. Jadi jangan lupa untuk teman-teman semuanya like, comment, dan subscribe ya, supaya channel ini berkembang dan kita bisa men-share keilmuan dan materi hukum supaya kita bisa berkontribusi untuk menciptakan Indonesia yang lebih berkesadaran hukum, Indonesia yang lebih maju dengan memberikan edukasi positif. Kita sebar nilai manfaat akan hukum agar kesadaran hukumnya lebih maju. Gitu Mas Dahir? Mantul. Siap.